Coba bayangkan Anda lagi pegang sebuah laporan otopsi resmi dari pemerintah. Laporan yang sangat detail. Di sana tertulis dengan sangat jelas kalau jenazah memiliki pankreas yang normal dan sehat. Oke, terdengar biasa saja kan? Iya, biasa saja sampai Anda sadar satu hal. Pria ini bertahun-tahun sebelumnya sudah bersaksi di bawah sumpah dalam sebuah deposisi hukum kalau pankreasnya itu sudah diangkat. Oh wow, Iya. Jadi pertanyaannya, gimana caranya organ tubuh bisa tumbuh kembali dalam sebuah dokumen federal yang dibuat oleh para ahli medis top? itu sebuah keajaiban medis atau ya kebohongan administratif yang parah. Bener banget. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Buat Anda yang lagi mendengarkan, siapkan diri Anda karena hari ini kita bakal bongkar habis-habisan kejanggalan di balik dokumen-dokumen semacam ini. Ya, dan kita punya bahan yang sangat menarik hari ini. Betul. Sumber materi kita hari ini mengupas transkrip dari tayangan bincang-bincang Julien Doré. Di sana kita diajak masuk ke investigasi di balik layar tentang dua cerita yang secara permukaan kelihatannya beda jauh banget. Tapi sebenarnya punya satu benang merah yang sangat mengganggu. Tepat, narasi resmi yang nabrak realitas fisik dan digital. Kita bakal bedah misteri di balik dinding sel penjara Jeffrey Epstein, terus melompat ke sebuah gugatan pelecehan seksual di JP Morgan yang sejujurnya terbongkar karena jejak digital yang menggelikan banget. Iya, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menegaskan parameter obrolan kita hari ini dulu ya. Silahkan, Silan. Buat Anda semua, kita di sini bukan untuk memvalidasi teori konspirasi sayap kanan atau sayap kiri, atau mencoba menghakimi siapa yang benar secara politik. Misi kita murni membedah anatomi dari sebuah narasi. Tanpa bias politik sama sekali ya. Betul, kita cuma akan mengambil dokumen-dokumen ini, kayak laporan otopsi, catatan arsitektur, dokumen pengadilan, lalu mengujinya pakai hukum fisika, logika spasial, dan forensik digital murni. Karena angka dan ruang fisik nggak bisa bohong kan? Persis. Karena seringkali, kebohongan terbesar itu nggak terbongkar oleh seorang whistleblower rahasia, tapi ya oleh detil-detil kecil yang si pembuat kebohongan itu lupa hapus. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dengan anatomi dari kemustahilan fisik. Sumber kita membahas sebuah proyek rahasia untuk saluran Discovery, acaranya Conspiracies and Cover-Ups. Ah ya, yang melibatkan Andy Bustamante. Benar, mantan agen CIA yang melakukan investigasi mandiri. Tapi dia ini nggak cuma duduk baca dokumen Departemen Kehakiman di belakang meja. Dia menghabiskan banyak uang dan waktu buat membangun replika presisi. Replika fisik sel penjaranya Epstein. Pil dan ketebalan kasurnya loh. Wow, itu dedikasi. Sangat detail. Tapi kenapa seorang mantan intelijen harus sampai repot-repot ngebangun ruangan fisik? Maksud saya, bukannya dokumen resmi pemerintah harusnya udah cukup merangkum semuanya? Nah, karena gini, dalam dunia intelijen operasional, kertas itu medium yang sangat mudah dimanipulasi. Maksudnya gampang dipalsukan. Bukan cuma dipalsukan. Anda bisa menulis apa saja di atas kertas, dan selama tata bahasanya rapi, formatnya resmi, orang akan cenderung percaya begitu saja. Iya sih, karena ada kop surat resminya kan? Benar. Bustamante tahu banget kalau satu-satunya cara buat memverifikasi peristiwa fisik yang diklaim terjadi di ruang tertutup, ya dengan menciptakan kembali kondisi spasial tersebut. Oh, saya paham. Untuk ngetes apakah ceritanya masuk akal secara fisik. Tepat. Kertas itu nggak punya gravitasi kan? Ruang fisik memilikinya. Jadi ketika Anda bawa narasi di atas kertas itu masuk ke dalam ruang 3 dimensi, kebohongan biasanya langsung runtuh. Karena terbentur oleh dinding realitas. Persis banget. Tunggu, sebelum kita bahas dinding selnya, saya baca dokumen dari sumber kita ini. Dan sejujur-jujurnya, saya masih gagal paham soal satu hal. Soal dokumentasi foto. Oh, yang perbedaan laporan itu ya? Iya, maksud saya, FBI dan Departemen Kehakiman ini kan dua institusi raksasa. Anggaran miliaran dolar, standar operasionalnya ketat banget. Gimana ceritanya mereka bisa masukin foto sel penjara yang berbeda ke dalam laporan resmi mereka untuk kasus yang sama? Iya, itu memang aneh banget. Apakah ini murni inkompetensi tingkat dewa atau ada unsur kesengajaan buat mengaburkan fakta? Kalau dari kacamata investigasi, ini adalah anomali administratif yang sangat-sangat mencolok. Sangat mencolok. Ketika dua lembaga investigasi utama di satu negara gagal menyepakati lokasi fisik tempat kejadian perkara sampai pada titik ngasih lihat foto dari sel yang beda banget, itu menandakan salah satu dari dua hal. Apa saja itu? Pertama,
Kegagalan rantai komando dan kontrol kualitas yang parah banget di tengah tekanan publik. Atau yang kedua, proses kompilasi laporan itu nggak didasari sama investigasi lapangan yang terpadu. Jadi kayak mereka kerja sendiri-sendiri gitu. Benar. Pengumpulan data dilakukan terpisah, terus disatukan begitu saja tanpa ada verifikasi silang. Gila sih. Dalam forensik, ketika data dasar kayak lokasi kejadian aja udah saling bertentangan, kredibilitas dari semua kesimpulan di laporan itu jadi sangat rapuh. Para perapuh. Dan itu bawa kita balik ke misteri organ tubuh yang saya sebutin di awal tadi. Soal pankreas itu. Iya, pemeriksa medis mencatat ada pankreas yang, kutip-mengutip, normal. Padahal Epstein sudah secara legal dan medis menyatakan dia nggak punya organ itu lagi. Bukannya ini membuktikan kalau otopsi ini dibikin kayak sistem kejar tayang? Ya, mengidentifikasi organ internal itu kan prosedur paling dasar ya dalam sebuah otopsi. Dasar banget. Harusnya kelihatan kalau nggak ada. Betul. Kalau laporan setebal itu bisa melewatkan fakta fundamental bahwa organ utamanya hilang dan malah nulis organ itu ada dan sehat, itu mengindikasikan sesuatu yang buruk. Kayak apa? Pakai template? Persis. Petugas medisnya mungkin pakai semacam template laporan standar dan sekedar lupa menghapusnya. Atau observasi itu emang nggak dilakukan dengan teliti sama sekali. Yang jelas itu menghancurkan integritas klinis dari dokumennya kan? Menghancurkan sepenuhnya. Oke, kalau integritas klinisnya udah hancur, mari kita bahas soal fisika murni dari kematiannya. Ini bagian yang paling menarik dari temuan Bustamante. Benar, karena menurut narasi resmi, Epstein ini yang tingginya sekitar 187 cm menggantung dirinya dari tempat tidur pakai spray oranye yang diikat ke lubang kunci. Iya, itu versi resminya. Tapi kalau kita lihat ukuran sel yang direkonstruksi sama Bustamante, jarak dari tempat tidur ke lantai itu sangat pendek. Sangat dekat ke lantai. Disinilah semuanya jadi sangat menarik buat Anda yang lagi dengerin. Bayangkan Anda meminta seorang pemain basket profesional untuk melompat secara horizontal dari posisi jongkok yang super rendah. Iya. Supaya pria setinggi itu bisa mematahkan lehernya secara instan tanpa refleks tangannya nyoba ngelepasin ikatan, dia harus melompat ke depan dengan tenaga kinetik yang luar biasa besar. Dan disinilah simulasi 3 dimensi yang dibikin Bustamante itu benar-benar ngebongkar klaim tersebut. Kenapa fisiknya nggak masuk akal? Karena gini, kalau manusia melompat dengan kekuatan sebesar itu dari posisi yang sangat rendah, momentum dan gaya sentrifugalnya otomatis bakal bikin tubuh bagian atasnya terpental. Terpental ke belakang gitu ya? Benar, khususnya bagian belakang kepala. Kepalanya pasti akan terpental kuat ke belakang setelah pali meregang maksimal. Dan ruang di belakangnya itu kan bingkai logam tempat tidur atau dinding beton. Tapi tunggu, laporan otopsi resminya jelas-jelas nyebutin kalau nggak ada contusions atau luka memar trauma tumpul di bagian belakang kepalanya, sama sekali bersih. Nah, secara mekanika tubuh itu tidak mungkin. Mustahil kan? Kepalanya nggak mungkin nggak nabrak. Betul. Dr. Priya Banerjee, mantan kepala pemeriksa medis yang diundang untuk menginspeksi replika sel itu, dia sangat vokal soal ini. Apa kata dia? Berdasarkan hukum fisika di ruang tersebut, nggak mungkin tubuh manusia setinggi 187 cm melakukan manuver sefatal itu tanpa ninggalin trauma sekunder di tengkoraknya. Jadi absennya luka memar itu jadi bukti? Iya, nggak adanya memar itu artinya gerakan kasar yang disyaratkan sama narasi resmi sebenarnya tidak pernah terjadi. Wow, jadi kalau fisika tubuhnya udah nggak masuk akal, kita kayaknya harus berhenti fokus pada tubuhnya dan mulai fokus pada struktur ruangannya ya? Benar, kalau bunuh diri secara fisik hampir mustahil berdasarkan batasan ruang sel itu, lalu apa alternatifnya? Nah, Bustamante ini kan mulai membongkar cetak biru dari biro penjara. Dan ini dia penemuannya. Dia menemukan sebuah anomali arsitektur. Di sudut selnya kan? Iya, di salah satu sudut sel, alih-alih dindingnya datar, ada sudut bentuk huruf L yang menjorok ke dalam ruangan. Yang ternyata itu saluran udara. Betul, saluran udara atau vent. Dan di balik saluran itu tercipta semacam ruang mati berukuran sekitar 2,4 kali 1,2 meter. Itu ruang yang cukup besar loh. Besar banget. Buat analogi, ini kayak spion mobil Anda. Pabrikan bisa pasang sensor paling canggih, kamera 360 derajat keliling mobil, tapi kalau ada sudut kecil di mana pilar mobil ngalangin pandangan, sebuah truk gandeng sekalipun bisa sembunyi di sana tanpa kelihatan. Analogi spion mobil yang sangat akurat. Itulah yang terjadi di sel ini kan. Sebuah pilar arsitektur yang dibiarkan tanpa pengawasan. Iya,
Dalam desain keamanan tata ruang, area 2,4 kali 1,2 meter itu bukan sekedar bayangan. Itu adalah titik buta absolut. Titik buta absolut. Waktu Bustamante melakukan simulasinya, dia berhasil membuktikan kalau seseorang bisa berdiri tepat di balik sudut L tersebut. Dia bahkan nyoba mencekik manekin penguji di sana. Terus apa yang terjadi? Kelihatan nggak dari luar? Nggak sama sekali. Seorang penjaga yang melihat lurus dari jendela kecil di pintu sel nggak bakal punya garis pandang sama sekali ke arah kejadian itu. Area itu benar-benar terisolasi secara visual. Oke, tapi saya akan coba menantang teori ini dari kacamata orang awam ya. Silahkan. Anda memberitahu saya, di dalam salah satu penjara federal dengan keamanan paling maksimum di Amerika, tepat di dalam sel individu yang paling diawasi secara global, ada ruang buta berukuran 8 kali 4 kaki yang nggak bisa dilihat penjaga. Kedengarannya memang sulit dipercaya. Iya, bukankah itu terdengar kayak set desain dari film perampokan yang murahan? Oke, mungkin saya bisa terima itu sebagai cacat desain dari masa lalu. Tapi, lalu Bustamante menteorikan sebuah operasi eksfiltrasi atau penyelundupan orang keluar. Betul loh, teori eksfiltrasinya. Dia bilang ini cuma butuh 15 menit, 3 orang, dan sebuah gerobak cucian atau laundry cart. Iya, terdengar sangat sederhana. Terlalu sederhana. Gimana ceritanya sebuah gerobak cucian bisa ngelewatin berlapis-lapis pemeriksaan keamanan tanpa memicu alarm di fasilitas sekelas MCC? Ini beneran kayak fantasi film mata-mata. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, Hollywood itu selalu bikin kita mikir kalau membobol fasilitas keamanan tinggi itu butuh teknologi peratasan mutakhir atau pasukan tak kasat mata. Ya, kayak turun dari langit-langit pakai tali gitu kan? Iya, tapi realitas operasi intelijensi itu jauh lebih pragmatis dan sejujurnya membosankan. Membosankan gimana maksudnya? Arsitektur keamanan sebuah institusi itu nggak dirancang buat nahan rutinitasnya sendiri. Penjara itu kan punya jadwal cucian harian yang masif. Gerobak cucian besar yang bolak-balik masuk keluar blok sel itu hal yang sangat normal dan rutin. Jadi saking rutinnya sampai nggak diperhatiin lagi? Persis, penjaga berhenti memperhatikannya secara detil. Kalau Anda bisa nyuap atau naruh 1 narapidana dan 2 staf yang punya otoritas buat mindahin logistik, Anda nggak perlu repot-repot meretas kamera. Oh, wow! Anda cuma perlu ngejalanin operasi itu pas jeda waktu pergantian shift saat kelelahan staf lagi di puncaknya sambil memanfaatkan titik buta yang memang udah ada di sana. Jadi kelemahan manusiawi yang dimanfaatkan. Selalu begitu. Titik kegagalan dari sebuah sistem keamanan yang kompleks biasanya bertumpu pada kelemahan manusiawi yang sederhana, bukannya teknologi canggih. Itu bawa kita pada sebuah ironi yang luar biasa besar sih menurut saya. Di kasus Epstein ini, kita melihat gimana sebuah operasi konon bisa berhasil justru karena ketiadaan data, kan? Iya, mereka memanfaatkan titik buta fisik, jadwal yang membosankan, dan keheningan digital. Mereka sembunyi di tempat yang emang nggak terekam. Nah, tapi gimana kalau sebuah kebohongan besar coba dilakukan hari ini? Di dunia korporat modern, di dalam ekosistem yang merekam setiap nafas, setiap langkah, dan setiap ketikan kita di keyboard. Itu masuk ke ranah yang sepenuhnya berbeda. Betul, dan itu yang terjadi di sumber materi kita yang kedua, skandal hukum di JP Morgan. Dan jujur aja ya, buat pendengar, ini adalah transisi dari konspirasi tingkat tinggi ke komedi gelap yang absurd banget. Sangat kontras. Kalau kasus MCC tadi nunjukin ke kita gimana ruang fisik bisa dieksploitasi sama mereka yang ngerti batasannya, kasus JP Morgan ini nunjukin gimana ilusi digital bisa dengan cepat menghancurkan penciptanya sendiri. Kalau dia nggak paham sama luasnya jaringan data di sekitarnya ya. Benar banget. Panoptikon data korporat itu kejam. Oke, mari kita bedah detailnya. Sumber materi menyoroti sebuah gugatan viral yang dilayangkan oleh mantan karyawan junior. Awalnya dia anonim, pakai nama John Doe, tapi belakangan terungkap namanya Chayurana. Dan dia menggugat siapa? Dia menggugat seorang eksekutif wanita bernama Lorna Hajini. Gugatannya ini berisi klaim-klaim yang, ya ampun, sangat absurd dan spesifik banget. Spesifik yang seperti apa? Dia mengklaim eksekutif ini masukin obat kuat, Viagra dan Rohypnol ke dalam minumannya pas lagi kerja. Di tengah kantor JP Morgan. Iya. Terus dia mengklaim wanita ini memaksain dia nangis di kantor dan menghinanya karena masalah disfungsi ereksi. Wow. Belum selesai, ada juga tuduhan rasisme yang sangat spesifik di mana eksekutif ini dituduh manggil istri pelapor dengan sebutan kepala ikan. Kepala ikan. Itu aneh sekali. Dan mungkin yang paling konyol,
Pelapor mengklaim sang eksekutif memamerkan tubuhnya dan nyebut anatominya sendiri sebagai meriam atau cannons. Astaga. Ini semua bukan obrolan gosip loh. Ini tertulis detail di dalam dokumen gugatan resmi yang diajukan ke pengadilan tinggi. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting. Dari perspektif linguistik forensik, ketika Anda baca dokumen hukum yang bahasanya menyerupai dialog fiksi murahan yang hiperbolis, itu udah indikator awal dari sebuah publikasi. Jadi tujuannya bukan buat menangin argumen hukum. Bukan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerusakan reputasi yang maksimal lewat hiperbola yang emosional. Dia mau lawannya hancur di media. Tapi, Reina ini bikin kesalahan fatal. Kesalahan apa? Dia berasumsi kalau klaim tertulisnya itu nggak akan diuji sama realitas fisik korporat. Dan tentu saja diuji dong. JP Morgan nggak mungkin tinggal diam melihat eksekutif elitnya diserang kayak gitu. Tentu saja mereka bertindak cepat. Gimana sih sebenarnya forensik digital di bank sekelas itu bekerja buat ngebuktiin kalau seseorang itu berbohong? Karena dari sumbernya, JP Morgan ini langsung menyatakan secara meyakinkan kalau klaim ini sepenuhnya fiktif. Institusi perbankan global zaman sekarang itu pada dasarnya adalah benteng data. Mereka bisa ngelakuin triangulasi ruang dan waktu terhadap karyawan mereka dengan sangat presisi. Triangulasi gimana maksudnya? Jadi, JP Morgan mengaudit catatan IP loggings dari komputernya si Rana, terus mereka membandingkannya dengan stempel waktu dari kartu akses masuk gedungnya, kamera elevator, sampai catatan telepon internal. Wow, dilacak sedetil itu ya? Sangat detail. Mereka bisa ngebuktiin kalau pada jam dan hari di mana Rana mengklaim terjadi pelecehan brutal di sebuah ruangan tertentu, realitas fisiknya nunjukin kalau mereka berdua bahkan nggak berada di gedung yang sama. Hah? Beda gedung? Iya. Atau bahkan, Rana nggak punya akses sama sekali ke lantai eksekutif tempat Haji ini berada. Lebih dari itu, hierarki korporat nunjukin kalau Rana sama sekali nggak melapor langsung ke Haji ini. Jadi apa artinya semua ini? Ini kayak seseorang nyoba nulis naskah novel romansa murahan, tapi terus tanpa sadar ngirim itu sebagai dokumen hukum resmi ke Mahkamah Agung New York. Data logistik menghancurkan narasi fiktif. Kertas bisa nulis apa aja, tapi log server nggak bisa bohong. Benar, tapi yang bikin saya geleng-geleng kepala, yang paling bikin ngakak sih, adalah gimana Rana akhirnya secara nggak sengaja mengekspos metode kebohongannya sendiri. Bagian AI itu? Iya, ini bukan cuma karena data gedung bank yang canggih, tapi karena kecerobohannya sendiri sama teknologi. Terbongkar sebuah tangkapan layar yang nunjukin kalau dia pakai AI chatbot buat merangkai seluruh gugatan hukum ini. Bayangkan. Maksud saya, kenapa seseorang yang berniat memeras eksekutif bank malah menggunakan ChatGPT atau AI sejenisnya? Karena AI generatif itu sangat luar biasa dalam menciptakan struktur narasi yang kelihatannya otoritatif dan meyakinkan secara tata bahasa. Bahasanya rapi gitu ya. Bener. AI bisa ngambil sepotong ide yang emosional dari pelakunya dan secara otomatis ngemas ide itu ke dalam format dokumen hukum yang rapi. Psikologi pelakunya di sini adalah rasa males yang digabungin sama keputusasaan. Pengen hasil maksimal tapi usahanya minimal. Tepat. Namun, AI generatif bekerja dengan memprediksi kata berikutnya berdasarkan konteks kan? Dan AI sering banget mengalami halusinasi atau mengisi kekosongan informasi kalau nggak dikasih panduan yang ketat. Dan halusinasi itulah yang jadi senjata makan tuan buat Rana. Gimana detil lucunya tadi? Jadi pelapor ini begitu malasnya buat mereview hasil kerja AI-nya, dia sampai nggak sadar kalau AI itu keliru ngidentifikasi tempat kerjanya. AI-nya malah nulis Morgan Stanley alih-alih JP Morgan di beberapa bagian dokumen hukum itu. Itu fatal sekali. Coba deh Anda pikirin. Anda ngirim dokumen hukum ke pengadilan buat nuntut eksekutif JP Morgan, tapi dokumen Anda terus-terusan nyebut Morgan Stanley. Sangat ceroboh. Dan yang lebih bodoh lagi, di tangkapan layar, prompt yang dia kasih ke AI buat bikin kasus anonim ini, dia secara nggak sengaja masukin nama aslinya sendiri ke dalam kolom diskusi sama chatbot. Jadi dia minta anonimitas tapi ngasih namanya sendiri. Iya, dia minta AI menyembunyikan identitasnya, sambil nyodorin identitas aslinya ke dalam server data perusahaan teknologi raksasa. Ini adalah esensi dari jejak digital yang nggak bisa dihapus. Rana ini nggak paham kalau pas dia berinteraksi sama AI, dia sebenarnya lagi mendokumentasikan proses niat buruknya secara real time. Mendokumentasikan kejahatannya sendiri. Betul.
Di era modern ini, kejahatan atau kebohongan tingkat rendah itu hancur bukan karena pelakunya kurang kreatif, melainkan karena kelebihan metadata. Kelebihan jejak ya. Iya, setiap kali dia nyoba memperkuat narasinya pakai AI, dia malah ninggalin serangkaian sidik jari digital yang secara eksplisit ngebuktiin kalau itu pemalsuan. Jadi ini semacam evolusi dari tipu daya ya. Cerita kita hari ini buat Anda yang lagi merenungkannya, pada akhirnya bermuara pada satu pemahaman krusial tentang media di mana kebohongan itu hidup. Gimana kesimpulan Anda? Kasus Epstein nunjukin kalau Anda bisa mengendalikan ruang fisik dan menghapus data, Anda bisa memaksa orang buat percaya narasi di atas kertas. Walaupun kertas itu isinya keanehan kayak pankreas yang tiba-tiba muncul atau tubuh yang melawan hukum gravitasi. Benar, ketika ruang fisik tidak berbicara, kertas yang berkuasa. Tapi di sisi spektrum yang lain, kasus JP Morgan nunjukin kalau di dunia yang terobsesi sama data, nyoba ngarang sebuah realitas fiktif bakal langsung dihempaskan oleh jejak digital Anda sendiri. Kertas memang bisa berbohong, tapi ruang fisik dan metadata digital tidak kenal kompromi. Bener banget. Anda nggak bisa lagi sekedar percaya pada sebuah laporan cuma karena ada kop surat resmi atau bahasa hukum yang mengintimidasi. Anda harus mencari anomali di antara baris-baris kalimat tersebut. Kayak nyari pankreas yang tumbuh lagi atau kesalahan ketik chatbot AI. Setuju. Kita sebagai masyarakat modern ini kadang sangat terpaku pada teks ya kan? Terlalu percaya teks. Yah, kita menghabiskan energi yang luar biasa besar buat memperdebatkan kebenaran dari apa yang disajikan tepat di depan mata kita. Entah itu laporan otopsi setebal ratusan halaman atau dokumen pengadilan yang sensasional. Kita selalu lihat ke arah tempat lampu sorot diarahkan. Persis. Tapi, setelah menganalisis dua kejadian ini, bagaimana narasi palsu diciptakan, baik di dalam sel penjara yang tertutup rapat, maupun di balik layar komputer kantor saya, ingin ngasih satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Silakan, apa itu? Mungkin pertanyaan sesungguhnya yang harus Anda tanyakan saat berhadapan dengan sebuah narasi resmi, bukanlah, apakah dokumen yang saya baca ini asli? Lalu apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, ruang kosong apa yang sengaja dibiarkan tidak terlihat di sudut ruangan, sementara kita semua terlalu sibuk melihat ke arah pintu? Wow, sebuah pertanyaan yang menuntut kita untuk selalu waspada. Karena pada akhirnya, hasil ronsen yang kelihatan bersih dan meyakinkan sekalipun, nggak bakal berarti apa-apa kalau dari awal kita nempatin pasien yang salah di bawah mesin itu. Teruslah kritis, perhatikan sudut-sudut arsitektur yang nggak diawasi, dan tolong jangan biarkan